Oke, teman-teman, selamat datang kembali. Jadi sekarang itu tanggal 10 April ya. Kalian bisa lihat di sini jam 7 malam, hampir jam 8 malam sih. Oke, kita review BBCA dulu. Oke, ini yang kemarin ya aku bikinin ya. Sempat aku bilang BBCA itu akan turun kan pas awal pembukaan dia turun dan menguji ke 7.000 walaupun memang dia nggak sampai 7.000 ya, sempat ke lower low-nya itu kemarin kalau aku nggak salah di 7.200-an. Terus kemudian dia naik eh ke ini, terus kemudian dia turun lagi. Dan kalau aku pribadi masih akan yakin kalau dia masih akan mengalami downtrend sebentar ke arah 7.000. Dia akan ngetes 7.000 karena tentunya Bandar masih pengen nyerok lebih banyak di area merah ini. By the way, ini disclaimer ya teman-teman, kalian mesti cari tahu dan kalian mesti belajar sendiri dan kalian harus mengambil keputusan. Jadi ini cuma tambahan referensi, apakah kalian mau beli atau mau jual itu keputusannya sepenuhnya ada di tangan kalian, dan aku nggak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan. Jadi ini cuma untuk tambahan referensi. Jadi balik lagi ke BBCA, kalau menurut aku dia akan masih akan turun. Eh, dan kalau gue yang jadi bandar ya, gue agak kejam dikit sih. Mungkin gue akan lewatin ke bawah 7.000 sebelum akhirnya gue akan pompa dia naik ke atas. Tapi gue rasa karena BBCA itu marketnya gede banget, jadi mungkin dia akan turun sedikit ke sini, mungkin di bawah akan bentuk uh, lower low. Tapi mungkin ini akan jadi lower low-nya sih. Jadi mungkin dia akan turun sedikit selama minggu depan. Baru akan ada sideways di sini sebelum akhirnya naik ke atas. Jadi itu ya BBCA. Nanti kita bahas lagi mungkin bulan depan kali ya. Oke, terus kita masuk ke Argo Lestari. Sebelum kita masuk bahas ke Argo Lestari, kita ke ini dulu. Ini apa ini namanya? Palm oil atau minyak sawit. Nah, kita bisa lihat minyak sawit grafiknya ya. Udah sempat mahal banget, terus dia turun dan kemudian ini sudah membentuk uptrend. Taunya uptrend gimana? Kalian bisa lihat dia begitu turun, kemudian dia bentuk lower low di sini, lower low yang baru, dan sudah terbentuk juga higher high yang baru. Jadi kemungkinan besar ini sudah uptrend. Jadi kalian lihat ya ininya, chartnya ini di 2022. Ali di sekitar 2002 juga dia membentuk harga tertinggi. Bukan harga tertinggi, maksudnya dia sempat ngebentuk higher high baru di situ. Jadi kalau kita lihat dia mengikuti mirroring ke ini ya, mengikuti harga kelapa sawit. Karena memang mereka kan salah satu produsen kelapa sawit ya. Nah, kalau kita lihat fundamentalnya, cepat aja. Ini market cap-nya dia cuma 10 triliun, beda jauh dengan BBCA yang hampir 1.000 triliun ya. Kemudian free cash flow-nya ini di atas 100%. Kemudian net income-nya dia naik 8%, tapi total asetnya ini minus 0,18. Kemudian hutangnya juga minus 20%. Jadi ada kemungkinan dia jual aset, kemudian menyebabkan si cash flow-nya ini naik, juga net income-nya naik. Jadi kita belum tahu. Yang mau kita bahas banyak di sini, ini dia harganya. Dan kalau kita bisa lihat harganya di sini, ini sudah harga murah ya teman-teman. Kalau kita lihat weekly, nah di sini kalian bisa lihat detail. Enggak sih, detailnya nanti di daily ya. Nah kalau kita lihat weekly, ini kita bisa lihat dia masih mengalami downtrend. Higher high yang terakhir ini kita nggak bisa bilang ini higher high. Higher high-nya itu di sini teman-teman, di harga yang normal di sini.
dia harus bobolin 7.500 dulu baru kita bisa bilang ini higher high. Tapi ada beberapa orang yang bilang ini higher high. Kemudian lower low-nya juga udah bobol ya, lower low terakhir. Nah, ini kita bisa lihat lower low-nya udah jebol. Jadi udah bobol nih. Kalau kita lihat di daily mungkin lebih kelihatan ya. Kita udah sempat nyentuh lower low yang terakhir. Nah, kalau berdasarkan ini, kalau menurut gua ya, kemungkinan besar sahamnya ini masih akan turun. Kendati si harga kelapa sawit masih akan mengalami peningkatan, tapi balik lagi, kadang bandar itu mau kan dia untung yang gede ya. Jadi kemungkinan besar dia akan ke sini ke bawah 5.000, baru sama dia akan di pantulin ke atas pelan-pelan. Dia akan pelan-pelan. Kenapa? Karena si CPO-nya ini sudah mulai naik, teman-teman. Grafiknya mulai naik. Jadi mereka kayaknya cuma akan mantulin di sini, baru akan naikin pelan-pelan. Mungkin nggak sampai di sini, mungkin dia di 5.000-an baru dia akan bentuk sideways tapi mengarahnya ke atas gitu, pelan-pelan aja dia naikin. Kalau kalian mau lihat contohnya, ini ya kita bisa lihat ya dia sempat pelan-pelan kayak gini nih, sama dia nih dibikin turun pelan-pelan nggak kerasa atau hilang aja. Jadi seperti itu kalau menurut aku ya. Jadi ya gitu aja untuk review Ali. Jadi kalau menurut aku dia masih akan turun, kemudian dia turunnya pun mungkin ke 4.500-an. Jadi ya seperti itu. Dan itu aja dari kita. Balik lagi, jual dan beli itu keputusan kalian, kita tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian dan keuntungan. Jadi sampai ketemu di berikutnya. Oke, bye-bye.